Puji Tuhan, haleluya saudara yang terkasih. Hari ini kita kembali akan beribadah bersama-sama untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Malam-malam yang sebelumnya mungkin sudah banyak yang kita alami. Dan malam yang selanjutnya, malam keempat ini adalah kita untuk lebih membuka diri, lebih sungguh-sungguh lagi. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita semua. Dia rindu pribadinya dekat dengan kita. Maka kita pun harus terus membawa kehidupan kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Di nama Tuhan kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian yang berkata, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapa. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami
kuasa Allah Maha Tinggi. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Kudus, kudus, kuduslah Yesus. Terima kasih, terima kasih. Apa kami sungguh bersyukur kepadamu, karena hadir-Mu sangat berarti dan berharga bagi kami. Khususnya di waktu-waktu ini ya Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu, boleh hadir di tempat ini. Dan dimanapun kami ada ya Tuhan, untuk menyelenggarakan ibadah yang ada. Tuhan, kami sangat membutuhkan-Mu. Lebih kuasa-Mu ya Roh Kudus, yang akan bisa membawa kami untuk melewati kehidupan kami, hari-hari kami ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa hadir dan memberikan kekuatan ya Tuhan, memimpin kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Khususnya dalam ibadah ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah ya Tuhan, dari awal sampai selesainya ibadah nanti Tuhan. Kami mau merasakan hadirat Tuhan, kami mengalami Tuhan. Biar hati kami dipenuhkan, kehidupan kami dipenuhkan. Itulah yang menjadi dan melengkapi hidup kami ya Bapa. Itu Roh-Mu ya Tuhan, yang boleh hadir dan memenuhi kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi saat ini turun atas kami semuanya. Sehingga ketika kami memuji-Mu, di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami oh Tuhan dipuaskan. Kami bisa mengerti dan kami mendapat berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Hadirlah dan bawa kami lebih dalam, untuk kami boleh menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara yang terkasih. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan rasakan kuasa Allah turunlah. Kita mau rasakan, kita imani lagu ini saudara. Ada kuasa yang turun menaungi kita. Roh Kudus yang turun menaungi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Tak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini.
kesukaan surga dikerjakan oleh Rasul. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Oh, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimkan sekarang ini. Tuhan kirim api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimkan sekarang ini. Rasakan, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turun. Rasakan, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah. Oh Tuhan, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimkan sekarang. Oh, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimkan sekarang ini. Amin. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimkan sekarang ini. Rasakan, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya, 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 haleluya. Pintu rahmat Tuhan terbuka bagi saudara dan saya. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, pintu rahmat terbuka dan kasih karunia Tuhan tercurah bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kami siap, kami merindukan Engkau. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini,
Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Oh Yesus, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Kami sangat merindukan hadir-Mu dalam waktu-waktu yang khusus ini ya Tuhan. Hati kami, jiwa kami sangat merindukan Engkau. Biar rasa haus dan lapar ini boleh Engkau penuhi Tuhan, Engkau puaskan dengan karya-Mu yang ajaib. Lewat curahan Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami merindukan air yang menyegarkan kehidupan kami. Seperti rusa yang haus merindukan air sungai-Mu Tuhan. Demikianlah hati kami saat ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, sungguh baik dan sangat berarti bagi kami. Biarlah Engkau nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami siapkan seluruh hidup kami. Hati kami terbuka. Hati kami terbuka saat ini untuk kebenaran-Mu. Katakanlah ya Tuhan bagi kami apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan urapi kami semua sehingga kami mengerti apa yang disampaikan. Bahkan Engkau yang akan terus membawa dan menerjemahkannya lebih lagi. Sehingga firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Kami melangkah dalam kekuatan Tuhan. Kami melangkah dalam otoritas-Mu. Kami melangkah dalam seluruh perkenanan-Mu. Karena Engkaulah yang akan bertanggung jawab ya Tuhan. Ketika kami berjalan dengan berpegang kepada firman Tuhan. Engkau yang dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan dari si jahat kami telah usir di dalam nama Yesus. Engkau berdaulat penuh atas kami. Terima kasih Bapa, darah-Mu, lingkupan darah-Mu sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Darah-Mu bentengi kami, darah-Mu berkati kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih. Kembali kita akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan yang akan mengantar kita untuk masuk nanti di dalam doa dan penyembahan. Mari kita fokuskan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan ini.
sehingga kita tidak terlewatkan untuk mengerti. Karena penting bagi kita untuk memahami setiap detail dari kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita mengerti firman Tuhan ini, maka kita akan dibawa untuk bisa melakukannya. Karena kalau tanpa pengertian, kita kadang akan tidak tahu apa yang harus kita lakukan karena kita belum mengerti. Oleh sebab itu, mari kita fokus sama-sama saudara, sehingga kita bisa memahami, dan kita sambil berdoa minta agar Roh Kudus bisa menerjemahkan dan apa yang kita dengar itu benar-benar kita pahami saudara. Kita akan belajar tentang satu tema di dalam Alkitab. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kami akan bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ulangi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam terjemahan yang lain, kita bisa melihat dari ayat ini, jika kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 ini saudara, kita bisa melihat perbandingannya. Kalau dalam terjemahan sehari-hari, sebab roh Allah yang diberikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Terjemahan literal, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan dan pengendalian diri. Dari terjemahan-terjemahan yang lain, kata ketertiban itu ternyata pengendalian diri saudara. Nah, dari apa yang mau saya sampaikan saat yang berbahagia ini, firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan mengaruniakan kepada setiap anak-anaknya itu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, dan yang membangkitkan pengendalian diri, atau yang memampukan kita untuk kita bisa mengendalikan diri. Kalau terjemahan lama mengatakan tahan nafsu, bisa menahan nafsu, menahan diri, mengendalikan diri. Dan kalau kita melihat hal ini, maka itu akan sangat berpadanan dengan buah-buah roh. Buah-buah roh dari buah-buah roh yang ada, yang paling, yang ke-9 itu tentang pengendalian diri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Roh Kudus akan membawa kita untuk bisa punya pengendalian diri. Wow, luar biasa saudara. Tetapi yang menjadi hal yang saya mau garis bawahi adalah bahwa sebenarnya ini fakta saudara, fakta. Jadi kita harus memahami, jadi kita harus tahu fakta ini, kebenaran ini, bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu sudah dikaruniakan buat saya dan saudara. Roh Kudus itu sudah dikaruniakan saudara. Janji yang 2000 tahun lalu di lateng Yerusalem itu sudah dicurahkan ya saudara. Dan saat ini kita sedang ada dalam masa di mana Roh Kudus sudah bekerja di tengah-tengah kita.
Roh Kudus sudah dicurahkan, bahkan Roh Kudus itu sudah dikaruniakan di dalam setiap kita, saudara. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara. Lalu kenapa banyak orang yang merasa bahwa kok sepertinya belum ada ya gitu ya, atau merasa kayaknya aku nih belum ada Roh Kudus deh. Yang bisa membuat kita untuk bisa percaya Yesus itu Roh Kudus, saudara. Yang bisa menjadikan kita anak-anak Tuhan, dan menjadi anak-anak Tuhan itu adalah Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita digerakkan ke sana. Nah, tapi tidak hanya cukup sampai di situ saja. Ini kebenaran-kebenaran yang harus kita pahami, bahwa Roh Kudus itu sudah dikaruniakan bagi saudara dan saya. Dan ini sangat penting untuk kita memahami kebenaran ini. Karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu sudah ada di dalam dirinya. Roh Kudus sudah ada. Karena itu sudah dikaruniakan, sudah dicurahkan bagi setiap kita. Tinggal untuk tahap selanjutnya, kita itu membina hubungan, mengaktifkan dia. Roh Kudus adalah pribadi, saudara. Yang mana kalau kita enggak ajak berinteraksi, maka ya Roh Kudus pun akan diam. Tetapi ketika kita membawa dan mengizinkan dia untuk berkarya dalam hidup kita, maka dia pun akan berkarya dalam kehidupan kita. Satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan adalah mengintervensi kehendak bebas kita, saudara. Tuhan itu, khususnya pribadi Roh Kudus, adalah pribadi yang sangat-sangat sopan. Sangat sopan. Dia tidak akan melakukan sesuatu sampai kita memberikan memberikan ruang buat dia bekerja. Memberikan kesempatan untuk dia melakukan sesuatu. Nah, ini yang seringkali terjadi di dalam setiap anak-anak Tuhan, bahwa mereka lupa akan hal ini. Bahwa sesungguhnya pribadi Roh Kudus itu sudah dikaruniakan dan sudah ada di dalam setiap kita. Ini fakta, saudara. Karena ayat ini menulis demikian. Bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita. Itu rohnya. Nah, dalam banyak sekali, kenapa disangkut pautkan dengan kekhawatiran di sini, dengan ketakutan, karena yang berkaitan dengan untuk melemahkan anak-anak Tuhan, caranya iblis dari dulu memakai ketakutan. Sehingga membuat orang-orang, anak-anak Tuhan itu khawatir. Dan kalau orang sudah khawatir, maka dia akan melemah. Dan kalau orang sudah melemah, maka akan bisa dijatuhkan dengan mudah. Setiap anak Tuhan harus memahami posisinya, keberadaannya, dan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya ada. Dalam realita yang ada, bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu sudah dikaruniakan buat saudara dan saya. Dia sudah ada di dalam hidup kita. Lalu kenapa kita tidak bisa merasakan karya-karyanya? Karena kita cenderung untuk merespon segala sesuatu dengan apa yang kita lihat. Kita merespon dengan yang namanya kekhawatiran. Sehingga itu kemudian tanpa kita sadari, kita mulai masuk dalam jebakan-jebakannya iblis. Yang pada dasarnya, pada hakikatnya mencoba untuk melemahkan kita. Karena iblis tahu, saudara, bahwa roh ini sudah dikaruniakan bagi saudara dan saya. Dan roh ini itu membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan yang namanya pengendalian diri di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Itu sungguh luar biasa, saudara. Sangat powerful sekali. Saudara bisa bayangkan bahwa ketika anak Tuhan menyadari
keberadaannya bahwa Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada dalam hidupnya. Dan Roh Kudus ini akan membangkitkan kekuatan, power, exousia, dunamis di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan akan membangkitkan kasih, hidup di dalam kasih. Serta bagi dirinya sendiri, dia akan bisa melakukan pengendalian diri. Mengendalikan dirinya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang bekerja. Itu sudah dikaruniakan buat saudara dan saya. Tetapi permasalahannya adalah seringkali kita terjebak oleh permainan-permainan dan tipu muslihatnya dari si jahat. Bermainnya di mana? Dengan roh ketakutan. Tuhan tidak pernah mengaruniakan roh ketakutan. Roh ketakutan itu berasal dari si jahat. Ketika seseorang sudah mulai takut, maka dia akan mulai khawatir. Kekhawatiran adalah memikirkan sesuatu, padahal sebenarnya itu belum pasti, itu kekhawatiran. Memikirkan sesuatu yang ada di depan, atau hal-hal yang ada di hadapannya, permasalahan atau, tapi sebenarnya itu belum pasti. Ya atau tidaknya itu belum pasti. Dan kebanyakan anak-anak Tuhan terjebak dalam area-area ini. Sehingga tidak bisa mengakses kuasa Tuhan. Dibuat kita tidak fokus kepada pribadi Roh Kudus. Dibuat kita tidak fokus kepada karunia-karunia yang sudah dikaruniakan bagi kita. Sehingga ketika kita menghadapi segala permasalahan-permasalahan hidup kita, yang ada adalah ketakutan, yang ada adalah kekhawatiran, ketidakpedulian, bahkan ketidaktahuan. Karena kita tidak dibuat fokus ke sana. Saudara, kalau ketika kita mendengar sesuatu, seketika kita tidak fokus, maka kita akan kehilangan makna dari apa yang disampaikan. Ketika ada seseorang yang berbicara, lalu kemudian kita tidak fokus, maka kemudian kita akan kehilangan makna dari apa yang dibicarakan itu. Karena kita tidak fokus. Ketika kita berjalan bersama seseorang, lalu kemudian fokus kita teralihkan kepada hal-hal yang lain, maka kemudian perjalanan kita akan sangat aneh. Kenapa? Kita berjalan bersama seseorang, tetapi fokus kita teralihkan, sehingga kita lupa akan orang yang sedang berjalan dengan kita. Ini sebuah gambaran, saudara, bahwa sesungguhnya saudara dan saya dan pribadi Roh Kudus dalam tiap-tiap kita itu kita berjalan bersama Roh Kudus, saudara. Ini harus disadari oleh anak-anak Tuhan. Dan kalau kita fokus, kita mau renungkan, sesungguhnya ini sesuatu yang sungguh simple. Tetapi oleh karena roh ketakutan yang dilemparkan oleh iblis, oleh si jahat kepada kita, sehingga kita kemudian tidak memahami hal ini. Bahwa sesungguhnya kita itu anak-anaknya punya power, punya kuasa, punya otoritas. Dan kita berjalan dengan pribadi yang menciptakan langit bumi ini, menciptakan semua yang ada. Itu sungguh luar biasa. Saudara, bisa digambarkan seperti ini. Kalau misalnya kita berjalan dengan seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi, atau seseorang yang besar, gagah hebat, yang kemudian berjalan bersama-sama kita, maka kepercayaan diri kita pun akan muncul. Kepercayaan diri kita akan tumbuh, bangkit. Karena kita tahu, kalau aku berjalan dengan orang yang ada di sebelahku, badannya besar, berotot, punya kekuatan, punya kekuatan, maka nggak akan ada orang yang berani sama kita, saudara. Itu dalam alam pikiran kita pasti akan seperti itu. Karena kita tahu
Aku berjalan dengan, yang ini yang bisa menjaga aku. Demikian juga kita. Ketika kita memahami Roh Kudus itu pribadi yang penuh kuasa, yang sangat hebat, dan janji Tuhan, dia katakan akan menyertai sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan, saudara. Dan ketika kita memahami dan pahami ini, ada orang yang, ada pribadi yang berjalan bersamaku, dan pribadi ini berkuasa atas hidupku, berkuasa atas semuanya. Kira-kira saudara, apakah kepercayaan diri saudara akan bertambah atau meningkat? Saya pastikan pasti akan bertambah, pasti akan meningkat, pasti akan pede kita. Karena aku berjalan bersama pribadi. Itu kalau kita menyadarinya. Tapi banyak kali iblis tahu bahwa kenyataan kehidupan anak-anak Tuhan itu semuanya dikaruniakan dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, ada caranya bagaimana? Tipu muslihat, dimanipulasi pikiran kita. Dengan apa? Ketakutan. Kita nggak yakin, saudara. Dengan apa? Bahwa kita berjalan dengan pribadi Roh Kudus. Kebenaran Alkitab menyingkapkan ini, saudara. Roh Kudus itu berjalan bersama kita. Roh Kudus itu sudah dikaruniakan bagi kita. Roh Kudus itu tinggal sudah di dalam hidup kita, saudara. Tinggal kita tuh mengaktifkannya saja. Bagaimana? Ya menjalin, membina hubungan. Jangan dicuekin Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, jangan dicuekin, saudara. Bangun hubungan kita. Bangun hubungan kita. Kita harus menyadari kebenaran ini. Karena dengan kebenaran ini, saya yakin ketika saudara dan saya memahami benar, dan dengan yakin iman bahwa Roh Kudus berjalan bersama kita, maka tidak ada yang akan menggentarkan kita. Apapun yang kita hadapi, permasalahan hidup, sakit, penyakit, apa yang bisa saudara ungkapkan? Aku sedang mengalami permasalahan di ekonomiku. Kalau saudara punya iman dan percaya bahwa Roh Kudus bersama dengan saudara, maka tadi kita dikaruniakan dengan roh yang akan membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pengendalian diri. Pertama kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk menghadapi segala macam rintangan. Permasalahan itu yang kita hadapi hari demi hari itu, kita jangan berdoa Tuhan angkat masalahku, tidak, saudara. Tapi berdoalah bahwa aku diberikan kekuatan untuk bisa menang atas permasalahanku itu. Karena Tuhan mau nyatakan kuasanya di dalam diri saudara dan saya. Lewat keberadaan pribadinya yang sudah dikaruniakan di dalam kita. Wow. Bukan permasalahannya, Tuhan singkirkan permasalahan yang ada di hadapanku. Permasalahan rumah tangga. Permasalahan anak-anak. Permasalahan ekonomi. Permasalahan sakit penyakit. Apapun permasalahannya. Apapun, saudara. Jangan pernah minta itu untuk disingkirkan. Tapi mintalah kekuatan dari Tuhan untuk kita menang atas setiap permasalahan kita. Karena itu yang kita butuhkan. Kita hidup dalam realita dunia ini, di mana dalam keseharian, dalam kehidupan yang kita jalani, pasti ada hal-hal yang akan kita hadapi di hadapan kita. Ketika kita berjalan, berinteraksi dengan orang-orang, kita melakukan semua kegiatan kita, pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Tetapi bagaimana kita bisa menang setiap permasalahan itu? Nah, inilah yang harus kita pahami, kebenaran ini. Tuhan mengaruniakan kepada saudara dan saya, yaitu bukan roh ketakutan,
tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan tertiban atau pengendalian diri. Saudara sudah diperlengkapi untuk menang, bukan untuk takut dan bukan untuk kalah. Ini yang harus kita pegang, karena firman Tuhan berkata demikian. Fokuslah kepada pribadi yang menyertai saudara. Fokuslah kepada pribadi yang bisa membangkitkan dan membawa kita naik tinggi. Fokuslah pada pribadi yang akan membawa kita dan mendasari membangkitkan kasih dalam hidup kita. Fokuslah pada pribadi yang bisa membawa kita untuk bisa punya pengendalian diri. Nolak segala sesuatu yang bersifat dosa, yang bisa menajiskan kehidupan kita. Itu peran Roh Kudus dan itu dikaruniakan saudara bagi saudara dan saya. Ini kebenaran yang sangat luar biasa dan setiap anak-anak Tuhan harus memahami ini. Karena ketika kita memahami ini dan ketika kita mulai menjalin hubungan dengan Roh Kudus, Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Saat ini dia menunggu saudara. Menunggu untuk saudara menyapanya. Menunggu untuk saudara dan saya bisa menyatakan syukur, menyatakan kasih kepadanya. Dia sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Tinggal kita membangun saudara. Membangun hubungan dengan Roh Kudus. Itu harus dibangun. Karena kedekatan itu sebuah proses. Kedekatan itu membutuhkan waktu. Dan itu dibangun saudara. Kedekatan itu merupakan sebuah perjalanan. Nggak instan. Kalau kita nggak deket, ya akan kurang interaksi. Pasti karena kurang interaksi itu. Tetapi ketika kita banyak berinteraksi, maka akan semakin intim hubungan kita. Seperti seorang bapak dan anak misalnya. Bapaknya sibuk kerja. Orang tuanya sibuk cari uang. Akhirnya gak dekat sama anaknya. Anaknya dekat sama bapaknya tetangga. Jangan salahkan anaknya. Kenapa? Bapaknya sibuk. Dan untuk mencoba untuk kembali mendekatkan atau membangun hubungan, bapaknya harus bayar harga. Apa? Beri waktu. Membangun hubungan itu perlu bayar harga, saudara. Amin. Membangun hubungan itu perlu bayar harga. Ada harga yang harus dibayar. Kita harus mulai dari titik ini. Saudara nggak bisa membiarkan Roh Kudus itu nggak saudara sapa, tidak saudara tegur. Kita harus bisa mengimajinasi, menggambarkannya di dalam alam pikiran. Iya ya, kalau misalnya ada seorang bapak dan anak nggak pernah berinteraksi, nggak pernah saling tegur sapa, kira-kira deket nggak? Ada kontak batin nggak? Kita itu makhluk yang diciptakan seperti itu. Maka hubungan itu harus dibina untuk supaya terjalin kedekatan antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga kita dengan Tuhan, dengan pribadi Roh Kudus ini yang sudah ada di dalam hidup kita. Kenapa Roh Kudus banyak diam? Karena dia tidak dilibatkan dalam urusan-urusan saudara dan saya. Kenapa Roh Kudus banyak tidak bertindak? Karena saudara cuekin.
Kenapa sepertinya kok saudara kok kalah-kalah terus? Padahal kebenaran Alkitab berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Kenapa saudara? Karena saudara mungkin tidak pernah melibatkan Tuhan. Saudara merasa mampu untuk menjalani kehidupan-kehidupan yang ada di depan. Karena sesungguhnya tidak seperti itu. Tuhan rindu dia dilibatkan di dalam seluruh aspek hidup kita. Amin. Jangan pernah berjalan sendiri. Jangan pernah merasa kuat. Karena sesungguhnya kita nggak mampu tanpa Tuhan. Saudara yang terkasih, sekalipun mungkin kita cuek, tetapi sadar atau tidak sadar, pemeliharaan Tuhan itu terus terjadi atas hidup saudara dan saya. Tetapi kita tidak mau dalam hubungan yang seperti itu saja. Hubungan yang biasa-biasa saja. Ya udah mengenal Yesus sudah. Padahal sebenarnya kerinduan Tuhan, kerinduannya Roh Kudus, dia dilibatkan dalam setiap aspek hidup. Oleh sebab itu, mari saudara, kebenaran ini biarlah menggugah hati kita. Hal yang harus kita pahami, saya akan ulangi bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah dikaruniakan, dan itu sudah ada di dalam hidup saya dan saudara. Dan Roh Kudus akan membangkitkan kekuatan, kasih, serta pengendalian diri bagi saudara dan saya. Itu sudah. Dan harus dipahami juga, iblis tahu ini. Sehingga dia mau cari celah bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu kalah terus. Karena iblis tahu bahwa setiap anak-anak Tuhan sudah dikaruniakan roh yang akan membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban itu. Sehingga dia mulai melancarkan serangan-serangan dengan roh-roh ketakutan yang membuat orang-orang khawatir dan tidak fokus sama pribadi Roh Kudus. Kita jangan terjadi seperti itu. Pemahaman ini harus saudara pahami benar-benar. Kebenaran ini harus kita tangkap taruh dalam hati. Aku berjalan bersama Tuhan Allah Maha Kuasa. Pribadi yang sudah menciptakanku, yang akan memeliharaku dan menjagaku. Oleh sebab itu mari saudara, ayo kita bangun hubungan. Ayo kita bangun keintiman. Hubungan itu tadi saya katakan sebuah perjalanan. Interaksi itu harus kembali kita adakan saudara. Mungkin memang pribadi Roh Kudus ini pribadi yang tidak kelihatan. Tapi firman Tuhan katakan, makanya Tuhan bilang gini sama Thomas. Waktu Tuhan Yesus sudah bangkit. Ini luka tanganku dan lambungku. Tusuklah dan percayalah. Lalu Thomas tusukkan jarinya dan lambungnya. Lalu Tuhan bersabda, karena engkau melihat dan engkau percaya, Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan sangat menghargai nilai iman yang tidak didasari oleh sesuatu yang harus dilihat dulu. Tuhan bilang berbahagialah kamu kalau kau tidak melihat, tetapi kamu percaya. Karena Thomas imannya, iman yang melihat dulu baru percaya. Roh Kudus pribadi yang gak kelihatan. Secara kasat mata memang gak kelihatan saudara. Tapi kalau saudara dan saya percaya bahwa dia menyertai kita, dia ada dalam hidup kita, dan dia membangkitkan di dalam hidup kita kekuatan, kuasa, kasih dan pengendalian diri, tertiban tadi. Maka saudara dan saya akan berbahagia, amin. Saudara dan saya akan berbahagia, itu firman Tuhan saling terkait.
Makanya Tuhan bilang imanmu jangan hanya sebatas apa yang kau lihat. Karena kadangkala apa yang dilihat itu melemahkan. Kondisinya kok seperti ini ya, kok seperti ini ya, kok seperti ini ya. Jangan seperti itu. Tuhan katakan, imanmu harus didasari dengan percayamu, bukan karena melihat. Ada lagunya saudara. Tetap aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya kepada firman Tuhan. Enggak lihat, tetapi percaya. Enggak lihat, tetapi yakin. Itulah yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, jangan lagi fokus akan intimidasi-intimidasi dari si jahat. Saudara dan saya sudah punya roh itu. Sudah dikaruniakan di dalam hidup kita. Tinggal kita sekarang mengintenskan interaksi kita dengan Roh Kudus. Jangan ini saudara, jangan kagok gitu orang bilang ya. Ketika kita bilang Roh Kudus, karena kalau dengan Yesus kan karena kita pernah lihat mungkin dari gambar atau seperti apa. Sehingga imajinasi dan bayangan kita bisa lebih mudah untuk menggambarkan, oh Yesus seperti ini. Lalu kita berkata Yesus. Tapi kalau dengan Roh Kudus, karena mungkin dia pribadi yang gak kelihatan, kita mungkin aku ngomong sama siapa ya? Tapi gak seperti itu saudara. Saudara bisa katakan Roh Kudus, I love you. Roh Kudus, aku haus padamu. Roh Kudus, aku rindu. Roh Kudus, sekarang aku mengerti kebenaran. Oleh sebab itu, aku mau lebih berinteraksi lagi dengan Engkau. Aku mau melibatkan Engkau dalam setiap kehidupanku. Berkaryalah Roh Kudus, memimpin aku. Berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupanku. Karena aku tahu bahwa ketika Engkau hadir, Engkau berkarya, maka akan ada dampak yang besar yang akan terjadi saudara. Hidup kita akan jadi hidup yang berbeda. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kuasa. Ingat, Roh Kudus itu roh yang sudah dikaruniakan membangkitkan kekuatan, kasih, serta pengendalian diri atau ketertiban yang akan mentertibkan semuanya. Itu jadi bagian saudara dan saya. Jangan takut apapun permasalahan kita. Fokuslah kepada pribadi Roh Kudus. Amin. Fokuslah, bangun hubungan itu saudara. Bangun hubungan. Kita hanya perlu membangun hubungan interaksi saja. Ajak Roh Kudus ngomong dalam doa-doa saudara. Dalam setiap waktu-waktu saudara. Ajak ngomong saudara, ajak berinteraksi. Saudara akan mengalami sesuatu dan pengalaman hidup yang luar biasa nantinya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ini yang bisa kami sampaikan. Akan menghantar kita. Sehingga nanti ketika kita doa, minta Roh Kudus, mulai sebut namanya. Mulai ajak Roh Kudus berbicara. Roh Kudus, aku mengasihimu. Ungkapkan perasaan saudara. Ungkapkan, mungkin awal-awal mungkin agak canggung saudara. Tapi ketika kita terbiasa oleh interaksi ini, maka akan ada sesuatu yang sungguh luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa bagi kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu bagi kami. Kami menyadari sekarang ya Tuhan, bahwa kebenaran-Mu nyata atas kami ya Bapa. Bahwa Roh-Mu sudah dikaruniakan bagi kami, bahkan tinggal di dalam kehidupan kami ya. Dan itu membangkitkan kekuatan, kasih, serta pengendalian diri di dalam kehidupan kami. Buah-buah roh itu bisa tumbuh lebat
ketika kami berinteraksi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, inilah yang harus kami lakukan. Bahwa kami terus membangun hubungan kami dengan Roh Kudus. Kami membangun terus sehingga penuh Roh-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk bisa menguasai kami sepenuhnya. Bisa memimpin kami sepenuhnya. Membawa kami di dalam seluruh kebenaran-kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami minta juga Roh Kudus, berbicaralah di dalam setiap hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, untuk kami mengerti bahwa Engkau ada. Dan Engkau hadir, siap untuk menuntun dan memimpin kami dalam seluruh kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini rema dalam hidup kami, dalam hati kami. Sehingga kami jadi pribadi-pribadi yang akan mulai saat ini ke depan bertumbuh dan bertumbuh. Semakin dewasa di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa dan penyembahan. Seperti yang sudah disampaikan, bahwa nanti kami akan nyanyikan satu lagu yang akan membawa dan menghantar kita untuk masuk dalam pujian penyembahan. Dan yang selanjutnya nanti saudara yang terkasih di rumah masing-masing bisa terus melanjutkan, jadi tidak perlu berhenti. Tidak perlu berhenti, langsung lanjut sampai selesai dan ditutup dengan doa masing-masing. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, dan kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan hadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku,
kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Ajaib Engkau, ajaib nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi Tuhan, glory bagi-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami sungguh bersyukur kepada-Mu karena Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Mengalirlah Engkau terus Tuhan
dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terlebih khususnya waktu-waktu yang indah ini, dalam kami bersekutu bersama-sama untuk memuliakan Engkau dan memohon pimpinanmu, hadirmu, untuk memenuhi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, mari bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih dalam Tuhan, bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, bawa kami lebih dalam. Diserahkan dan waktu-waktu selanjutnya untuk Engkau berkarya lebih lagi bagi kami saat ini Tuhan. Mengalirlah ya Roh Kudus, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus mengalir Roh Kudus, mengalir di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.